merasakan digetarkan kita dengan dia, dituntun, dibimbing kita oleh dia. Apakah orang di agama tahu? Enggak tahu. Maka percuma kita debat dengan mereka. Kita sudah merasakan, mereka belum. Jadi perbedaan kita dalam dunia keagamaan tadi, perbedaan kita hanya di situ, pemahaman tentang ruh. Yang lain sama semua. Karena kitab kita sama, aturannya sama. Nah, kalau si ruh ini hidup, ya kan? Sesuatu yang hidup bakal mati nggak? Ya. Apakah Tuhan itu hidup? Tuhan hidup, berarti Tuhan bakal mati kan? Nah, kalau hidup pasti mati. Beda dengan Tuhan. Nah, kalau maka itu Tuhan tidak pernah hidup. Hati-hati, bahasa ini bahasa hati-hati kita. Kalau Tuhan itu pernah hidup, berarti kita sudah menganalogikan, sudah mempersepsikan Tuhan itu seperti manusia. Tuhan itu yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Dia pemilik hidup. Dia yang menghidupkan. Dia tidak hidup. Kalau dia hidup pasti dia mati. Semua yang hidup akan mati. Jadi Allah itu bukan hidup. Dia pemilik hidup. Dia yang menghidupkan manusia. Dia menghidupkan alam semesta ini. Nah, cuman untuk antar manusia bahasanya seolah-olah Allah itu hidup, gitu kan? Supaya gampang orang menerimanya. Tapi ini bahasa kalau dipilah dengan hakikinya ini berbahaya nanti. Ya, Allah tuh nggak bisa kita samakan dengan hal apapun. Jadi Allah tuh tidak bisa kita bilang dia hidup. Kalau dia hidup kan berarti dia ada awal, ada akhir. Ada nggak Allah awal dan akhir? Nggak ada kan? Iya. Nggak jelas kan? Jadi, berarti kalau begitu, Bang, tafsir itu tidak mutlak kebenarannya secara buat kita gitu. Ya, pasti. Tafsir kan, kita punya tafsir, dia punya tafsir, ayatnya sama. Iya. Sekalipun dihubungkan dengan asbabun nuzul dengan segala macam, ya boleh-boleh. Ya, dia pakai asbabun nuzul, kita pakai asbabun dari akhirat, sama juga. Ya saling-saling ngotot nggak apa-apa. Maka Bapak bilang gini deh, kalau kamu mau cerita capek, yuk kita buktiin aja yuk, gitu. Ya nggak? Kalau abang bercerita sama mereka yang ahli agama, capek abangnya. Iya, dia benar dengan cerita dia, dengan versi dia, dengan tafsir dia. Saya juga benar dengan tafsir saya. Nah, kenapa Anda jadi ngotot sama saya bilang? Iya. Ya kan saya nggak mengganggu kepercayaan Anda kok, saya nggak jelekin juga. Kenapa keyakinan saya Anda salahin? Iya. Ini orang agama kan kadang-kadang ngawur. Abang bilang, Pak Kiai, saya nih sudah dapat petunjuk dari Allah bahwa saya bakal masuk neraka dan saya seneng. Bang, yang bener bang. Loh, kok saya masuk neraka kamu jadi pusing? Ya enggak? Tuh, kan bego ini orang. Kalau saya juga ke surga, kamu saingan sama saya nanti. Nah, kalau saya di neraka kan aman. Kita bisa berteman sekarang, nggak usah ribut lagi, ya nggak? Ini kadang-kadang kita suka rancu dalam hal-hal begini. Jadi ada satu contoh, ada satu kelompok orang agama datang ke abang. Abang bilang, sudahlah, kamu yakin dengan Nabi Muhammad? Sama. Kamu cinta dengan beliau? Sama. Kitab-kitab Quran? Sama. Kita cinta sama Allah? Sama, saya bilang. Nah, bedanya cara kamu mencintai Nabi dan Allah itu beda dengan saya, tapi cintanya sama. Mungkin kamu lihat dari sebelah kiri, saya lihat dari sebelah kanan. Ya kan? Kamu benar, saya juga benar. Yang salah yang nggak mencintai kan? Nah, jadi kalau sama-sama kita mencintai, lo apa yang kita mau ributin sih? Apa yang menjadi kita perdebatkan? Ya nggak? Tapi memang jelas tafsir kita berbeda. Tapi arti daripada terjemahan ayat itu sama. Tafsir yang berbeda. Kecanggihan di alam kita ini, ketika kita membuka tafsir itu Allah bukakan hijab kita, itu luar biasa. Luar biasa. Nanti Bu Lilis pelan-pelan lihat satu ayat, kupas. Ya, kupas kita dengan orang yang ahli agama beda. Tafsirnya beda.
Coba Ibu, Bu Lilis punya itu nggak, punya ada Quran nggak di situ, bisa dibaca nggak, ada handphonenya apa ada nggak? Coba Ibu lihat surat Luqman ayat 12. Ya. Atau Pak Hasiri yang baca, Ria. Belum kebuka semua bang, artinya sebentar. Coba ada Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya Allah kaya lagi maha terpuji. Ulang belakangannya tadi, barang siapa ya yang tidak bersyukur, dan sesungguhnya gitu bang. Dari mulainya dari ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata, dari situ ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Titik dulu. Titik. Terus. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Terus? Dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, pertanyaan saya, coba apa yang Ibu bisa tafsirkan di ayat itu? Yang sudah bersyukur jelas, bersyukur kepada Allah berarti bersyukur pada diri sendiri, itu jelas kan? Yang tidak bersyukur, kenapa itu? Dan barang kalau yang bersyukur kan jelas imbalannya adalah, betul. Ya kan, dia berarti bersyukur pada dirinya sendiri. Yang tidak bersyukur, sebetulnya Allah itu tidak perlu dengan rasa syukur kita. Kalau melihat ini, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji, berarti Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita. Nah, yang tidak bersyukur di sini ya rugi, karena memang syukur itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Rugi. Tapi di situ nggak ada ancaman kan? Nggak ada. Barang siapa tidak bersyukur, aku ancam masuk neraka jahanam, sundut ma api, nggak ada kan? Nggak ada. Itu keindahan Al-Quran. Yang tidak bersyukur enggak ya, tapi Allah katakan dengan bahasa indahnya, kan aku udah maha kaya, memang gue butuh syukur lo, katanya. Terus segitu aja isinya. Coba itu keindahan tafsir dalam kita juga, coba tanya di luar pasti beda. Coba boleh tanya sama orang ulama, terjemahin itu pasti beda. Kenapa orang tidak bersyukur itu kok nggak ada ancaman? Nah, tanya sama mereka pasti beda penafsiran dengan kita. Nah, kita, iya memang Allah nggak butuh manusia, karena bersyukur itu adalah untuk dirimu sendiri. Ketika engkau memanggil namaku, engkau mentasbihkan namaku, buat dirimu bukan buat aku. Aku nggak butuh pujian kamu. Tapi ketika engkau memuji aku, Allah katakan, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan itu sendiri. Ya, bukan Allahnya yang seneng. Nah, kita di dalam dunia agama umumnya kita memuji Allah, zikir segala macam supaya Allahnya senang, gitu kan? Kalau Allahnya senang berarti kan permintaannya banyak dikabulkan, ya kan? Berarti Allahnya kurang hiburan, itu. Ya.
Nah itu beda penafsiran dengan kita. Allah kita nggak butuh apa-apa, ya kan? Allah berikan aturan-aturan kepada umat Muhammad ini, kepada kita, untuk apa? Untuk kamu. Allah hadirkan sholat, puasa, rukun Islam itu bukan untuk Allah, untuk kamu. Nah banyak kita dulu sholat, wah karena Allah, kalau kita sholatnya bagus, Allah tuh seneng. Kalau Allah senang, Allah akan turunkan hidayah dan rahmatnya, kan begitu. Padahal sholat itu buat kita, bukan buat Allah. Nah ini tafsir kita, bacanya sama, sholatnya sama, tapi tafsirnya beda. Bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat untuk kita. Untuk apa? Untuk menjaga, mencegah keji dan munkar, untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri setiap waktu. Beda nggak? Apakah orang kita cari pahala? Tidak. Apalagi yang laki-laki, paha itulah. Ya paha doang, ngapain ya nggak? Nah itu contoh ya, Bulis. Jadi Bulis kalau panjang lebar, kapan-kapan ngumpul sama abang, bisa lebih bebaskan ya. Ini tadi ada Heru Kuncoro. Mana Heru? Ya, hidup kehendak Tuhan. Terus sebelum abang jawab tadi, kenapa ya abang suruh buat pertanyaan dulu? Karena begini, kalau nanti ada pertanyaan satu abang jawab, nanti yang lain nggak jadi jawab, nggak jadi nanya. Kenapa? Kan nanti sudah terjawab. Maka abang kumpulkan pertanyaan supaya kita bisa banyak yang kita bahas. Ya Mas Heru, coba kenapa tadi pertanyaannya? Adalah hidup, mati dan ibadah kita semuanya dalam kehendak Allah. Lalu di manakah posisi umat terasi di dalam kehendaknya tersebut? Tapi apa tadi? Hidup, mati dan ibadah kita semuanya dalam kehendak Allah. Dan di mana posisi? Kalau ibadah kayaknya bukan kehendak Allah loh. Hidup kita memang, mati itu kehendak Allah, tapi ibadah bukan. Ibadah itu Allah memberikan kita supaya ibadah. Perintah ibadahnya yang dari Allah. Tapi ibadahnya itu sendiri tergantung kita. Tapi yang saya pahami dari Bapak Eros tadi, kita ini ibarat wayang, kita dalam genggamannya. Jadi ibadah atau tidak, itu terserah sang dalang. Jadi kita mau dimainkan untuk beribadah. Ya itu kan dalang dalam wayang, wayangnya nggak punya rasa, nggak punya otak. Dibanting wayangnya nggak pernah, nggak pernah, ya nggak? Coba kita dibanting menjerit kita, itu beda. Wayang yang punya rasa dan punya pikiran. Maka Allah katakan, memang hidup matimu semua aku yang telah tetapkan. Aku telah tulis jauh hari di Lauhul Mahfuz perjalanan hidup kamu tadi. Rezekimu sudah aku tentukan, jodohmu sudah aku pilihkan, matimu pun sudah aku tetapkan juga. Tapi proses senang atau susah, enak atau nggak enak, siapa? Dari mana? Dari Allah? Tidak, itu dari kita. Bagaimana kita menyikapi sebuah kehidupan? Kita punya uang 1 juta, kita mau merasa cukup atau tidak? Kalau kita merasa kurang, maka pastilah kurang dia. Tapi kalau kita bilang itu cukup, maka kita akan senang. Tergantung kita. Ya, jadi Allah memberikan kebebasan kita untuk kita merasakan, pilih kamu mau susah apa mau senang. Tapi kejadian-kejadian hidup dalam hidup ini memang itu aturan dia, itu ketetapan dia. Tapi rasanya tergantung kita. Bisa Mas Heru dipisah nggak? Bisa, kalau yang jadi ibadah adalah untuk kepentingan kita. Lalu di mana posisi umat rasi di dalam kehendaknya tersebut? Ya itu sama tadi kan. Umat rasi sama umat yang lain bedanya di mana? Bedanya di dalam penafsiran yang tadi pertanyaan Bulis. Dalam hal yang lain sama, penafsiran kita agak berbeda. Ya Qur'annya sama, ayatnya sama, ibadahnya sama, geraknya juga sama. Jadi pemahaman kita dalam penghayatan kita yang berbeda.
Gimana, masih kurang jelas Mas Heru? Jadi pemahaman kita yang berbeda tersebut adalah dalam rangka kita untuk menjadi cerdas, berkarakter dan bermartabat. Begitu maksudnya? Ya itu salah satunya juga, itu kan upaya kita. Ya, itu upaya kita. Kayak kita sekarang diklat ini, kita datang, kita harus tahan diri dengan waktu 3 hari, keluar duit, capek. Itu salah satu perjuangan kita, salah satu upaya kita. Ya, bukan dari Allah juga ini, kedatangan kita itu karena Allah juga, tapi proses kita menikmati atau tidak, enak atau nggak enak, bisa terima atau tidak, itu tergantung kita. Ya, itu adalah perjuangan kita sendiri, karena Allah berikan kita otak yang sehat ini untuk kita menampung segalanya dan menyaring. Jadi dipisahkan dulu ya, dipisahkan, tidak semua rasa dari Allah, tidak. Ini nanti terlalu lebar kita ke sana. Nggak apa, coba Mas Heru apa yang kurang? Silakan ditanya dulu biar tuntas. Jadi untuk urusan tersebut, kenapa manusia harus kembali menjadi makhluk spiritual? Apakah ruh yang ditiupkan tersebut memerlukan usaha-usaha manusia untuk menyempurnakannya? Menyempurnakan apanya? Menyempurnakan diri manusia terhadap untuk menyempurnakan ruhi yang ada yang telah ditiupkan tersebut. Kalau ruhi kan sudah sempurna, karena dia kan percikan partikel bagian daripada Allah itu sendiri. Kuasanya Allah itu sendiri, dia sudah sempurna. Kita yang harus menyempurnakan diri kita dengan pikiran kita sendiri. Ya, jadi ada usaha makhluk soal rasa. Ya, rasa itu kita yang harus mengolahnya. Ya, kita makan tuh ada orang bilang makanan ini enak, tahu ini enak, kata si A, kata si B enggak, saya nggak doyan tahu, katanya nggak enak, dia bilang. Kan tergantung orangnya, rasa loh ya. Tahunya sama, tapi rasanya tergantung makhluknya. Bisa dibedakan nggak? Bisa. Ya, jadi di alam rasi dihususkan bagaimana kita mengolah rasa. Ya, rasa itu tetap harus kita bangkitkan, kita tumbuhkan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus pisahkan. Nah, spiritual ini juga sebetulnya, agama itu kan juga spiritual. Agama itu bentuk dasarnya, ketika seseorang mendalami sebuah agama dengan baik, itu spiritual. Spiritual itu kan bahasa luar, bahasa semangat. Ya, spirit itu semangat sebetulnya. Jadi spiritual itu tidak terpisahkan dengan agama harusnya. Karena agama itu, di dalam agama itu adalah spiritual. Dengan adanya agama, orang punya semangat dalam kehidupannya, dalam menata kehidupannya, mencari kebaikan. Itu spirit, namanya sama. Cuman orang agama kadang-kadang alergi dengan terutama Islam, kalau dibilang spiritual, alergi dia. Karena ini bahasa, sebetulnya permainan bahasa. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara lebih jujur lagi, apakah Allah pernah buat agama di dunia ini? Tadi yang mungkin Bu Lis katakan ada ayat terakhir tadi, yang Bu Lis tadi waktu pertanyaan pertama kan ada melantunkan sebuah ayat. Ya, agama kan? Apa ada agama di situ? Din itu agama bukan? Itu kan orang Jawa punya kerjaan. Karena Indonesia dijajah sama orang Jawa, ya mau nggak mau bahasa Jawa. Maka orang Bandung nggak mau dibilang orang Jawa. Ya nggak mau orang Bandung bilang orang Jawa. Orang Jawa Barat maunya dia. Ya nggak? Dibilang Jawa nggak mau dia, saya bukan Jawa katanya. Jadi agama itu tuh bahasa Sangsekerta. Atau tidak, gama kacau, tidak kacau. Kenapa tidak kacau? Maksudnya juga baik. Kenapa tidak kacau? Karena ada aturan-aturan kehidupan yang dari Allah untuk manusia. Dengan adanya aturan, manusia kan tidak kacau. Maka dipakai bahasa agama, pakai bahasa Sangsekerta.
Ya kayak banyak kan, kayak geraha itu bahasa Sanskerta juga. Jadi sesungguhnya Allah tidak pernah membuat agama. Din yang dimaksud dalam Quran itu adalah Allah berikan aturan-aturan kehidupan untuk manusia yang ingin selamat, yang bisa menyelamatkan manusianya dan ingin selamat. Itulah aturan-aturan, itu namanya Quran. Maka kalau kita keluar negeri nggak ada kata-kata agama. Kita ke Arab sendiri pun nggak ada, Islam nggak ada. Karena Islam itu adalah orang yang mau selamat atau yang diselamatkan dia. Beda kan tafsirnya lagi? Tuh. Gimana Heru? Ya? Ada pertanyaan berikutnya nih mengenai bagaimana kita menghadapi sesuatu dalam persimpangan, di persimpangan itu. Siapa? Bu Ois ya? Ya? Kalau di persimpangan Bu Ois pakai traffic light. Jadi gampang ya, hijau jalan, merah. Nah, kenapa tabrakan? Karena nggak ada lampu merah, lampu hijau. Gitu. Ya, kan kalau persimpangan mesti ada lampu ya aman udah. Kapan yang dia berhenti di sini, yang sana jalan. Ya, kalau nggak dia pasti tabrakan. Hah? Silakan coba. Yang satu kepentingan untuk orang lain, yang satu lagi saya juga penting nih untuk diri sendiri gitu. Tapi waktunya ya tabrakan gitu, bersamaan maksudnya. Ya. Dia pertanyaannya apa? Mana yang harus didahulukan? Nah itu ya menurut kan? Alam Rasi ini sebaiknya yang mana dulu gitu yang harus didahulukan? Itu di Alam Rasi nggak ada rumusan seperti itu. Itu rumusan hidup, tergantung situasi dan kondisinya. Mana yang harus didahulukan? Contoh, kalau pas saat yang bersamaan anak kita sakit harus dibawa ke rumah sakit, ya kan? Ada tetangga kita yang kita tahu anaknya sakit mau dibawa ke rumah sakit, yang mana kita dahulukan? Anak saya. Anak saya. Kalau bareng, dua-duanya bawa ke rumah sakit, gampang ya nggak? Kan bareng sakitnya. Ya itu karena satu tujuan ke rumah sakit. Kalau beda tujuannya? Dia mungkin perlu obat doang kan? Yang ini ke rumah sakit disuruh beliin obat tuh selesai juga kan? Jadi kesimpulannya dua-duanya harus dihandle gitu. Yang mana kira-kira ya kan, jangan juga kita sok baik sama orang, utamakan dulu diri kita, utamakan diri kita dulu, setelah itu silakan bantu yang lain. Nah, sama kalau kita naik pesawat, kalau nanti ada terjadi suatu oksigen itu, si ibunya dulu dikasih bapaknya atau anaknya? Ibunya. Kenapa? Bukan anaknya dulu ditolong? Ibunya bisa menolong anaknya. Nah, berarti kan ibunya dulu supaya ibunya bisa menolong anaknya. Kalau anaknya dulu ibunya mati gitu ya nggak? Anaknya kelabakan sendirian masih kecil gitu. Itulah kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu nggak ada konsep, nggak ada itu. Nggak ada trik atau konsep. Nggak ada. Ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? 081 siapa? Su 081. Apa tadi 081? Itu. Bu Sukaisi ya? Apa? Oh iya. Kesabaran enggak? Udah pertanyaan gampang. Kalau saya berdoa supaya kesabaran saya tidak ada batasnya, salah apa enggak gitu kan? Itu benar sekali. Kalau sabar ada batas, bukan sabar, namanya sabur. Ya. Jadi sabar itu nggak pernah punya ada batas. Ketika sabar itu bilang ada batasnya, itu bukan sabar, itu akal makhluk. Ya, jadi kalau kita minta supaya ya Allah berikan saya kekuatan, berikan saya kesabaran yang tanpa batas. Ya kan? Hanya ya Allah berikan saya kekuatan untuk itu, tapi ya Allah kira-kira ya Allah ya jangan hebat-hebat amat gitu, ya nggak? Enggak, itu udah bener, itu bagus. Iya nggak apa-apa ya, itu kebenaran itu bagus. Ya. Hanya maksudnya kan kita diberikan sabar tuh panjang, nggak ada batas. Cuman tambahin doanya lagi ya Allah, tapi
kira-kira ya Allah jangan berat-berat banget gitu, ya nggak? Ya, iya nggak apa-apa, usul minta doang nggak apa-apa kok. Itu bagus, permintaan itu bagus. Tadi ada pertanyaan Akas ya, sama juga ini. Akas, tadi pertanyaannya Akas. Pengakuan di hadapan manusia bagaimana? Yang tadi pohon pisang, karena itu punya Allah, diambil ya kasih aja. Boleh nggak pengakuan di hadapan Ya. sesama manusia? Sampai punya keluarga belum? Udah. Kalau besok ada yang mau ambil bini dikasih? Ya enggak. Ah, enggak ya, pohon pisang dikasih. Dasar kalau ngasih pisang sama orang sih ya enggak. Kalau barang di kebun Kalau pisang sampai dikasih orang mau kan? Mau. Mau, iya bagus sudah itu. Ya jadi ada hak-hak kita sebagai makhluk, ya ada batasan-batasan tersendiri. Nanti kalau kita bilang ini semua punya Allah, ya kan? Kita ambil anaknya, dia marah-marahin kita pasti nanti. Kita juga nggak akan kasih juga kan? Jadi ada hak Allah tapi ada di bawah perlindungan kita, di bawah pengawasan kita, di bawah dalam apa namanya pengawasan hidup kita sendiri. Jadi harus pisah-pisah. Semua milik Allah memang. Ya kalau cuma pohon pisang nggak apa-apa ya. Maksudnya gini bang, karena ngambilnya nggak tahu gitu. Jadi ngambilnya saya tahu mah ya jangan dulu lu main ambil-ambil aja. Saya gituin. Kalau pisangnya diambil masa dikasih? Dikasih. Nah, iya. Maksudnya ngambilnya malam atau dicolong? Enggak, kalau diambil izin dulu. Iya. Mas Akas, saya butuh pisangmu mas. Ya. Jadi ada pertanyaan Warto nih mengenai orang tua sama Quran dan hadis tadi ya, Warto ya, mana Warto? Jadi cara merawat orang tua maksudnya gimana nih cara merawat? Jadi merawat orang tua kesucian sama merawat orang tua lahir kita. Sebetulnya di kesucian tuh nggak ada orang tua, orang yang dituakan iya. Ya, jadi jangan hati-hati loh. Nih orang tua nih, ada orang tua tuh kan orang tua angkat, orang tua kandung. Iya. Jadi kemana orang yang kita maksud orang tua kandung? Orang tua kandung sama orang yang dituakan, Pak. Orang tua kandung kita tuh Tuhan kita di dunia ini. Iya. Dan dia tidak ada duanya, dengan siapapun nggak ada tandingannya. Jadi kehormatan kita yang paling pertama adalah kepada orang tua kita kandung. Iya. Ke guru nomor 6. Ya. Jadi jangan salah. Jangan dibalik-balik nanti. Seburuk apapun orang tua kita, dia adalah orang yang harus kita hormati yang pertama. Iya, Pak. Seburuk apapun dia. Ya, sama orang tua di kesucian tadi atau pengayomnya, pembinanya, walaupun kita sebut itu orang tua, ya itu ada tatanan tersendiri, ada aturan tersendiri. Tapi tidak seperti orang tua kita, hati-hati. Ya, kepada orang tua kita harus, orang tua kandung harus jelas lebih daripada yang lain. Bisa maksud ngerti Pak Warto? Ngerti, Pak. Jadi kalau orang biasa pakai Quran dan hadis gitu, ya, hidupnya. Iya. Kalau rasi patokannya apa? Iya. Ya, Iya. ya sama. Kalau di Islam Quran dan hadis juga. Nah kalau dia umat kita ada satu yang Kristen, Quran, hadis dan Injil, ya kan? Kayak habis ada Kristen sebelahnya gimana? Gitu. Kita sama. Jadi kita ini karena memang kita kan umat Islam yang ada, yang Kristiani ya Kristiani, yang Buddha ya Buddha. Kita tidak menghilangkan semua nilai-nilai agama. Nggak ada satu butir pun yang kita kecilkan dan kita hilangkan. Semua kita hormati dan kita hargai dan semua kita imani. Pelan-pelan semua juga akan kita yakini. Ya, jadi tidak ada sebutir apapun isi Quran tadi yang kurang, salah, nggak bener, nggak ada. Kalau ada berarti dia bodoh, dia belum belajar itu. Iya, Pak. Ya, jadi kita datang ke dunia ini dalam rasi tidak pernah menyalahkan itu, justru kita mengambil isi dan hakikat daripada Quran itu sendiri.
Maka kita bercerita soal ruhi dari mana? Dari Quran. Dari mana kita tahu? Ya, jadi jangan dipisahkan. Iya. Karena alam kita dari zaman almarhum Aki sampai hidup dulu nggak ada aturan tuh, nggak pernah ada. Ya, yang dibawakan adalah aturan dalam agamanya masing-masing. Satu contoh, dulu pernah abang sama Aki ketika ibundanya Aki itu wafat dan mau dimakamkan, abang bilang, Ki, kenapa Aki nggak pakai cara kita? Kenapa pakai cara Islam? Wah, nggak bisa, Bul, katanya itu kan kita dari Islam asalnya. Tuh kan. Jadi tetap pakai Islam. Ketika Aki menikahkan anaknya nih Pak Hasiri dulu, pakai cara Islam juga. Nggak ada cara alam kita. Nah ini kadang-kadang ada umat kita nih sok kegeeran nggak jelas, seolah alam kita punya aturan yang melebihi Islam dan Quran. Waduh, ini yang selalu terjadi permasalahan. Ya, banyak juga anggapan bahwa amanat Aki itu hebat, seolah amanat Quran itu yang ada di Quran itu ya nggak kalah lah. Nah ini karena mereka apa? Karena mereka tidak pernah belajar agama dengan baik. Abang ikuti Aki sekian puluh tahun, justru abang kagum sama Aki karena abang tahu kemampuan Aki secara manusia dalam segi agama kurang sekali. Tapi ketika beliau berbicara dari amanat-amanat dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, itu semua amanat Aki ada di Al-Quran. Kalau ada satu amanat Aki tidak ada di Quran, dari jauh hari abang sudah tinggalkan Aki itu. Iya, Pak. Ya, Iya. jadi alam kita ini yang dari Aki tadi, amanat-amanat itu bagian kecil daripada Quran yang ada. Tadi mungkin Adam sama nih pertanyaan Adam, ya, makna rasi tadi, spiritual, spirit sama ual ya. Ya, tadi apa Adam Iya, Bang. break lu ya. Sahur dulu, sahur. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini sambil break, ya. Isomah, ya. Isomah ya. Istirahat, sholat, makan.